Salam, nama saya Urita Astaria Bin, NIM 102-2020-0078, kelas C, Program Studi Pendidikan Kristen Nusa Dua. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Psikologi Perkembangan 2. Baik, materi yang akan saya bahas di sini terdapat 5 poin. Yang pertama tentang pengertian emosi dan fungsi emosi. Yang kedua, teori perkembangan emosi. Yang ketiga, regulasi emosi. Yang keempat, kecerdasan emosi. Dan yang terakhir, implikasi perkembangan emosi dalam dunia pendidikan. Pertama, saya akan bahas tentang pengertian emosi. Emosi adalah suatu perasaan atau gejolak jiwa yang muncul di dalam diri seseorang sebagai akibat dari adanya rangsangan, baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Emosi sangat berhubungan dengan kondisi psikologis dan suasana hati seseorang yang dinyatakan dalam bentuk perilaku tertentu. Perasaan emosi bisa berupa emosi positif atau emosi yang baik, dan bisa berupa emosi negatif atau emosi yang mengartikan kata emosi sebagai bentuk amarah. Namun sebenarnya kata emosi mewakili berbagai bentuk perasaan. Yang kedua, pengertian emosi menurut para ahli. Menurut Daniel Goleman, pengertian emosi adalah setiap kegiatan atau pergolakan perasaan, pikiran, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Menurut ahli ini, emosi merujuk kepada suatu perasaan dan pikiran-pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis dari serangkaian kecerdasan untuk bertindak. Yang kedua, dari Gregor Miller. Menurut Gregor Miller, pengertian emosi adalah pengalaman seseorang tentang perasaan yang kuat dan biasanya diiringi dengan perubahan-perubahan fisik dalam peredaran darah dan pernapasan. Biasanya juga dibarengi dengan tindakan-tindakan pemaksaan. Yang ketiga, dari William James. Menurut William James, pengertian emosi adalah kondisi diri rohani yang menampakkan diri dengan suatu perubahan yang jelas. Fungsi emosi. Emosi dan rasa yang dimiliki oleh manusia memiliki kegunaan untuk mewarnai hidupnya dengan berbagai macam emosi dan perasaan. Akan sulit bagi manusia untuk hidup secara maksimal dengan tanpa adanya emosi. Tanpa emosi, manusia bukan menjadi manusia. Jika tanpa hal tersebut, emosi dan perasaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, karena sejatinya manusia memiliki emosi dan perasaan. Bagian ketiga tentang teori perkembangan emosi atau teori emosi dua faktor. Di sini ada terdapat beberapa poin. Yang pertama tentang teori emosi dua faktor. Teori ini dikenal sebagai teori yang paling klasik yang berorientasi pada rangsangan reaksi fisiologik, dapat saja sama seperti hati berdebar, tekanan darah, nafsu bertambah cepat, dan dialirkan ke dalam darah dan sebagainya. Namun jika rangsangannya menyenangkan seperti diterima di sebuah perguruan tinggi idaman, maka emosi yang timbul dinamakan senang. B. Teori James. Teori ini dikemukakan oleh William James yang berasal dari Amerika Serikat, dari Denmark. Teori ini menyebutkan bahwa emosi timbul setelah terjadinya reaksi psikologi. Misalnya seorang merasa senang karena orang tersebut meloncat-loncat setelah melihat pengumuman, dan orang tersebut takut karena lari setelah melihat ular. C. Teori energik. Teori ini dikemukakan oleh Walter Berkman yang menyatakan bahwa karena gejolak emosi menyiapkan seseorang untuk
mengatasi keadaan genting, maka orang-orang primitif bisa survei dalam hidupnya. Yang ketiga, regulasi emosi. Regulasi emosi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu atau mengendalikan suatu kelompok, lembaga atau organisasi dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Regulasi ini diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat, baik untuk keperluan masyarakat maupun untuk bisnis. Yang keempat, kecerdasan emosi. Di sini beberapa tokoh mengemukakan bahwa tentang teori kecerdasan emosi antara lain. Yang pertama dari Mayer, yang kedua dari Salovey, dan yang ketiga dari Daniel Goleman. Salovey dan Mayer mengidentifikasikan kecerdasan emosi atau yang sering disebut IQ, sehingga himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial yang melibatkan kemampuan pada orang lain untuk membimbing pikiran dan tindakan. Menurut Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan inteligensi, menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya melalui keterampilan, kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan. Yang bagian terakhir, implikasi perkembangan emosi dalam dunia. Arti kata implikasi itu sendiri sesungguhnya memiliki banyak cakupan yang sangat luas dan beragam, sehingga dapat digunakan dalam berbagai kalimat dalam cakupan bahasa yang berbeda. Kata implikasi dapat dipergunakan dalam berbagai keadaan maupun situasi yang mengharuskan seseorang untuk berpendapat atau berargumen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat, sehingga setiap kata imbuhan dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan, yaitu berarti mempunyai hubungan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Kata implikasi memiliki persamaan kata yang cukup beragam. Di antaranya adalah keterkaitan, keterlibatan, efek, sangkutan, asosiasi, akibat, konotasi, maksud, siratan, dan sugesti. Persamaan kata implikasi tersebut biasanya lebih umum digunakan dalam percakapan sehari-hari. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.